sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah gitu ya. Bisa disebut bukan hanya pesohor, memang dia seleb. Ya inisialnya A. Itu dia perempuan kan. Semoga nanti dalam pemeriksaan ini kami sudah lihat tendensinya, kami sudah lihat alurnya, bahwa ini bagian dari kegiatan itu. Seminimal-minimalnya dia menikmati untuk tidak mengatakan dia ikut meng-create tindak pidana pencucian uang. Seminimal-minimalnya itu. Lantas kalau disebut apakah itu salah? Biarkan aja proses hukum nanti. Kan kami yang menjawab pertanyaan teman-teman cuy. Ada nggak? Ada. A namanya, inisialnya. Ada. Bukan kita asal nuding, enggak. Insya Allah nanti ada itu. Kalau pemeriksaan itu dilakukan detail, apalagi sampai kepada korporasi, wah itu kendus, kepanggil. Sama kayak SD kemarin, katanya nggak dipanggil dan lain-lain. Itu hukum itu demikiannya. Tapi memang nanti di mana dia bersalah, itu biarlah proses hukum. Apalagi dilihat corporate crime nanti. Lah pesawat itu katanya untuk anak. Yang gerakkan pesawat siapa? Manajemen pesawat siapa? Penghasilannya ke mana? Kan bisa terdeteksi nanti oleh jaksa, oleh penyidik-penyidik Kejaksaan Agung. Orang hukum itu harus tertib. Orang hukum itu harus baik. Orang hukum itu jangan menghukum. Karena yang menghukum itu peradilan. Jadi kalau orang hukum itu pakai inisial. Jangan nama panjang, apalagi nama lengkap. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya, luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Tak tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu. Karena artis dan bintang film itu ketika dipajang adalah panutan. Apa yang dilakukan artis dan bintang film itu adalah dicontoh oleh masyarakat. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka itu. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Memang aku tuh ada beberapa hari terakhir di beberapa bulan lalu itu memang ada sempat endorsan itu barang-barang internasional berupa handphone, parfum, dan itu aku ada semua bukti transaksi jual beli. Cuma kebetulan pas di sini aja kecelek gitu, ibaratnya kecetit lah gitu, karena barang pun belum aku terima, sedangkan si orang yang endorse ini udah bilang barangnya udah di admin dan itu memang DP-nya pun udah di transfer gitu. Saya cek ya wajar, saya bilang saya merasa nggak ada karena dia transaksi kan ke admin saya, bukan ke saya pribadi. Kecuali kalau saya pribadi, padahal saya juga udah bilang, dia bilang ke saya laporan, Marina bilang admin lu minta DP. Saya udah bilang nggak usah pakai DP, lu kan temen gue, temen nongkrong zaman SMA, zaman jahiliyah ibaratnya, kita nongkrong bareng ngapain pakai DP? Lu datang ke lokasi gue syuting, gue kasih Sherlock, bawa duitnya gue kasih handphonenya. Aku ada kok bilang gitu ke Marina. Aku begitu nyampe Indonesia, pokoknya aku nyampe Indonesia tuh aku lupa lagi tanggal berapa. Aku nyampe Indonesia, aku nggak ada komunikasi sama siapapun karena handphoneku rusak nih.
ini tuh juga kejadiannya karena sebenarnya antara tarik menarik dengan sang jambret ya di jalan. Jadi gue mau menyelamatkan handphone, dia mau narik handphone gue, akhirnya jatuh lah, itu pecah hancur. Akhirnya udah lost komunikasi. 2-3 hari setelah handphone rusak nih, gue baru dapat handphone dari produserku. Begitu dapat aku masukin SIM card, langsung yang aku hubungin orang pertama adalah dia, Marina. Aku hubungin pertama. Kenapa tadi telepon? Kata dia, kan sempat nggak diangkat ya sebelumnya. Terus Marina bilang kenapa tadi telepon? Akhirnya aku telepon. Mar, ini ada apa? Rame banget. Gue handphone gue mati gini-gini. Kan gue bilang, lu kemarin kan tahu gue ketinggalan pesawat di Kuala Lumpur, lu tahu. Gue live lokasi juga, gue ada di bandara luntang-lantung. Aku kirim buktinya. Ini gue ketinggalan pesawat, mau next flight udah nggak ada. Gue mau besoknya juga udah nggak ada. Baru ada lagi tuh lusa gitu. Jadi aku kaget sebenarnya. Komunikasi ada, ini komunikasi masih baik kok, 8 menit kita ngobrol teleponan, baik banget. Mar, ini kenapa? Dia juga, ya San, lu sih lagi pakai kenapa nggak ada kabar? Maksudnya masih enak gitu ngomongnya. Aku juga, jadi gimana Mar, sekarang apa yang harus gue lakuin? Ya udah, terus nggak lama kan dia ada telepon balik aku nih. Ini aku ngomong sama suaminya ya, sama Wido, dia ada telepon balik aku. Kita juga ngobrol masih baik kok sama Widonya, masih kayak, San gimana San? Ya Do, ini gimana Do? Ada berita apa nih rame? Karena gue ketinggalan berita ya, gue baru balik, baru nyampe Indonesia, tiba-tiba ada kabar rame. Ya udah, Wido cuma bilang, ya udah kan semua udah gue serahin ke lawyer, jadi lu urusan sama lawyer gue. Coba lu baca dulu deh itu apa nama somasinya. Transaksi sebelumnya nggak pernah ada masalah kok. Ini aku kasih salah satu transaksi ya, karena nih kayak followers aku ada nih transaksi, dia real, ini followers aku bener-bener. Malah bahkan kayak kasarnya ini orang nggak kenal loh. Kalau gue mau kasarnya nih, gue mau melakukan tuduhan apa yang dituduhkan ke saya melakukan ini ke orang lain pasti dengan nominal yang lebih besar, bisa disampaikan secara terbuka ya. Dan itu terbuka gitu. Dan ini kan tuh dia transfer ke rekening saya juga kan, transaksi. Dia beli barang dagangan saya juga tuh, ditanya masih ada nggak Kak Kim? Iya masih, karena dia nggak punya line untuk komunikasi dengan adminku, makanya aku bilang ya udah kalau nggak ada line langsung ke DM ku aja, jadi sama aku langsung transaksi. Ada, padahal Marina tuh tahu rumahku. Kalau dia bilang nggak tahu rumahku, kayaknya nggak mungkin ya, karena dulu dia juga pernah bayarin handphoneku 1 kali dan itu kita cash on delivery langsung di rumahku, handphone bekas aku pakai. Ingat Marina, kamu juga beli itu. Terus ada statement dia bilang apa kemarin, harga handphone dicurigai apa katanya? Gimana statementnya? Di bawah pasaran lah. Kan ada statement dari kuasa hukumnya Marina juga bahwa patut dicurigai handphone di bawah pasar itu kenapa bisa lebih murah. Lah itu nggak bisa statement seperti itu dilontarkan. Karena apa? Karena transaksi sebelumnya dulu kita pernah berhasil sama Marina. Pada saat itu salah satu handphone smartphone itu cukup canggih. Di zaman itu harga pasarannya masih 2,5 juta, hampir menyentuh di angka 3 juta. Tapi saya jual ke Marina, saya cuma bilang ke Marina, karena dulu saya suka sama seseorang yang saya nggak bisa sebutkan. Udah deh Marina, terserah lu bayarin berapa aja. Akhirnya kita dealing di harga 1,1 juta. Itu dia jemput saya di rumah pakai mobil sama Wido, saya ingat pakai salah satu mobil lah itu. Saya bahkan masih tahu tipe mobilnya apa. Dia jemput saya jam 1 siang, terus kita pergi ke salah satu mall di Jakarta, Rawamangun. Aku selama ini sambil nunggu, ya aku juga konsultasi sama kuasa hukumku. Aku sambil nunggu, ya aku tetap fokus kerja lah. Kalau dibilang aku, misalnya mau dia menyangkut pautkan dengan jejak digitalku yang udah pernah viral gitu sebelumnya, aku tidak menyangkal itu semua. Bahkan itu semua sudah tayang. Ini ya, udah aku bahas semua nih, baru tayang seminggu. Udah aku bahas di sini, ini nyata semua. Bahkan semua nama yang terlibat di situ pun aku sebut. Aku urusan sama siapa, cerita kronologisnya bagaimana, sampai terbit berita dugaan penipuan, investasi, apa semua itu aku sebutkan semua. Awal mula kronologisnya gimana. Jadi gak mungkin ya aku mau menghindar, apanya menghindar ya, public figure. Maksudnya gini, gak bilang public figure juga, maksudnya kita orang dikenal sama orang, mau menghindar tuh dunianya kecil, sempit. Kita bisa lari, tapi mau ngumpet kemana pasti akan kelihatan. Mimpi apa? Gimana mimpi? Mimpinya gimana? JJ gimana? Mimpinya mami ngapain? Mami mau ke Dedi. Nah, Terus ke Dedi ke mall. Kemana mami? Ke mall. oh ke mall, mami ke mall. Terus balik lagi ke surga. Oh, abis dari mall balik ke surga. Iya. Oh, tapi mami cantik gak? Cantik lah pas Kalau udah jadi bidadari. Bajunya warna apa? Pakai apa? putih.
Insya Allah sekarang lebih kuat, terutama untuk anak-anak karena kan Jeje Jojo masih bangun tuh pasti Dedi pasti ke dedinya kan, jadi mau nggak mau juga Mas Anggi harus kuat. Kalau memang lagi gontai sedikit biasanya telepon aku, telepon adiknya, telepon teman-temannya, dan kita biasanya nemenin di sini sampai malam. Nemenin biar dia pas mau bobo tuh masih rame orang lah. Kalau udah sepi kan baru berasa. Dibilangnya tuh bahasanya Anggi bilang pergi gitu. Akan kembali lagi nggak ya gitu. Ya menurut Anggi tuh kayak lucu cuma sedih gitu. Gitulah Mbak, aku juga kan seorang bapak, seorang suami, jadi kadang aku kenapa sampai sejauh ini pengen tahu dengan kisahnya mereka juga, aku merasakan apa yang dia rasakan. Kaget tapi udah jalan Allah ya, doain aja semuanya ya. Baik banget, Steffi itu adalah orang paling baik, dia selalu mikirin orang. Dia selalu bantuin orang, mikirin anak yatim terus. Dia nggak pernah mikirin diri dia sendiri. Pokoknya nomor satu orang lain, bukan diri dia sendiri, keluarga terutama. Informasi tentang artis Steffi yang katanya awalnya Kristiani atau Katolik, terus kemudian mu'alaf menjadi seorang Muslim, itu Masya Allah luar binasa. Insya Allah husnul khotimah. Nanya masih tapi nggak pakai nangis. Kalau Jojo hanya mami mana, terus nanti dijelaskan lagi, oh iya, terus lupa main gitu, nanti nanya lagi, mami mana ya, tapi nggak sesering itu sih Mas, karena mungkin opa semuanya kan memberikan pengertian terus kan. Di sini ada Dedi loh, ada opa, oma, popo ada loh, Amanda ada loh gitu, ada Okti juga loh. Jadi ya mereka insya Allah ya Mas, mudah-mudahan tidak kekurangan kasih sayang lah ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.